Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang saya cintai dan saya banggakan, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberi kekuatan dan diberikan keimanan untuk melaksanakan ibadah puasa sampai dengan hari ini. Kalau tidak salah, kita sudah jalan lebih dari separuh Ramadan. Kita melaksanakan kewajiban berpuasa. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan untuk menyelesaikan sisanya yang setengah bulan lagi. Tapi ada satu hal yang menurut saya penting untuk kita renungkan dalam perjalanan setengah bulan Ramadan ini. Apakah kita telah betul-betul menjalankan ibadah puasa Ramadan untuk mencapai tujuan hakikinya? Seperti yang diisyaratkan oleh Al-Quran, bahwa berpuasa itu tujuannya adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Atau jangan-jangan kita hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja. Berpuasa hanya menahan lapar dan dahaga, sehingga kita termasuk kategori orang yang disabdakan oleh Rasulullah, rubba shaimin laisa min siyamihi illal ju'. Banyak orang yang berpuasa tetapi dia tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar saja. Na'udzubillah, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang demikian. Oleh karena itu, saudaraku, ada baiknya di saat kita telah melalui separuh jalan bulan Ramadan ini, kita mengevaluasi diri dan melakukan introspeksi agar kita betul-betul mendapatkan nilai tambah dari berpuasa di bulan Ramadan ini. Karena sejatinya tujuan berpuasa di bulan Ramadan itu bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban berpuasa, tetapi ada banyak nilai tambah yang harusnya kita bisa dapatkan dari berpuasa di bulan Ramadan ini. Saya ingin kutipkan satu hal dari Imam Al-Qastalani yang membuat syarah kitab Sahih Al-Bukhari. Beliau mengatakan, "I'lam annal maqsuda minas siyami imsakun nafsi an khasisi adatiha." Ketahuilah bahwa sesungguhnya maksud dari berpuasa di bulan Ramadan itu adalah imsakun nafsi an khasisi adatiha. Menahan nafsu dari kebiasaan-kebiasaan jeleknya. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang tadinya biasa kita lakukan, kebiasaan-kebiasaan jelek yang biasa kita kerjakan, itu hendaknya kita redam, kita tahan dan kita kendalikan di bulan Ramadan ini. Yang kedua, wahabsuha an syahawatiha, mengendalikan keinginan-keinginan nafsu yang kadang-kadang cenderung destruktif, justru bisa membahayakan dan membuat kita terpuruk. Ini juga harus kita kendalikan dan kita latih di bulan Ramadan ini. Wa fatamuha am ma'lufatiha. Kalau istilah sekarang itu keluar dari zona nyaman, dari comfort zone. Ini yang harus kita latih di bulan Ramadan. Nah, pertanyaannya sekali lagi, apakah selama 15 hari berjalan, setengah dari perjalanan Ramadan ini, apakah kita sudah melatih betul-betul hawa nafsu kita agar bisa terkendali? Atau jangan-jangan kita hanya menahan lapar dan dahaga saja, sehingga yang kita dapatkan ya hanya lapar dan dahaga. Ada satu hadis Rasulullah. Beliau bersabda, "Man lam yada' qaulaz zur wal 'amali bihi, falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Kurang lebih Rasulullah bersabda bahwa orang yang berpuasa tetapi dia tidak meninggalkan omong-omongan jorok, perbuatan-perbuatan jorok, maka Allah tidak punya kepentingan apa-apa sekalipun dia sudah meninggalkan makan dan minumnya. Artinya dia tidak akan mendapatkan nilai tambah apapun dari berpuasanya itu. Ada satu hadis lagi yang ingin saya kutipkan. Laisa siyamu minal akli wasyurbi faqat. Ini Rasulullah bersabda bahwa berpuasa itu bukan hanya berpuasa dari makan dan minum saja. As-siyamu minal lagwi warrafathi. Yang namanya puasa itu minal lagwi warrafathi. Meninggalkan hal-hal yang hanya main-main dan membuang-buang waktu, warrafathi dan
perkataan kotor atau perbuatan kotor atau hal-hal yang menimbulkan dosa. Jadi, saudaraku yang saya cintai dan saya banggakan, agar puasa kita ini berujung dengan la'allakum tattaqun, menghasilkan peningkatan kualitas karakter, menjadi orang yang bertakwa, maka sisa waktu 15 hari ke depan ini harusnya bisa kita tingkatkan intensitas latihan kita, kesungguh-sungguhan kita di dalam melatih hawa nafsu, mengendalikan hawa nafsu kita, agar nilai tambah dari bulan Ramadan betul-betul bisa kita dapatkan. Bukankah Nabi juga bersabda bahwa Ramadan itu ada tingkatan-tingkatannya? Ada level 1, level 2, level 3. Level 1 itu rahmat. Awaluhu rahmatun. Kemudian level kedua itu maghfirah, ampunan Allah. Dan level ketiga itu adalah itqun minan nar, jaminan pembebasan dari siksa api neraka. Itu artinya bahwa berpuasa itu ibarat mendaki. Kita mendaki semakin ke belakang, itu semakin tinggi, tantangannya semakin berat, tetapi justru kesungguh-sungguhan kita itu juga harus semakin maksimal. Sehingga ujungnya nanti mudah-mudahan kita bisa dapat apa yang disebut dengan Lailatul Qadar, yaitu puncak pencapaian spiritualitas kita di bulan Ramadan, ketika kita sudah melewati fase rahmat, fase maghfirah, dan terakhir nanti kita dapatkan garansi jaminan terbebas dari api neraka. Mari kita manfaatkan sisa waktu yang masih ada ini untuk bisa kita tingkatkan pelatihan Ramadan kita, bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban berpuasa, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas jiwa, meningkatkan kualitas diri kita menjadi pribadi-pribadi yang muttaqin. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita dan memberikan kekuatan lahir dan batin untuk meraih itu semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.